Saudara-saudara, kita akan lihat lagi tentang sejarah kepausan. Sejarah kepausan, sebuah lembaga yang dipegang oleh paus sebagai kepala gereja Katolik Roma yang menurut doktrin Katolik berjalan dari zaman Petrus sampai saat ini. Pada masa gereja perdana, para uskup Roma yang tidak menikmati kekuasaan temporal sampai zaman Konstantinus. Setelah kejatuhan Roma abad tengah sekitar 476, kepausan dipengaruhi oleh para penguasa temporal dari sekitaran semenanjung Italia. Periode tersebut dikenal sebagai kepausan Ostrogotik, kepausan Bizantium, dan kepausan Frankis. Sepanjang masa, kepausan mengendalikan klaim-klaim teritorialnya pada sebuah bagian dari semenanjung tersebut yang dikenal sebagai negara gereja. Setelah itu, peran negara-negara tetangga yang berdaulat dilantikan oleh keluarga Roma yang berkuasa pada masa Saeculum Obscurum, era Crescentil, dan kepausan Tusculan. Dari tahun 1048 sampai 1257, kepausan mengalami peningkatan konflik dengan para pemimpin dan gereja Kekaisaran Romawi Suci dan Kekaisaran Bizantium. Konflik tersebut berujung pada skisma tipe barat yang memperpecah gereja barat dan gereja timur. Dari 1257 sampai 1377, seorang paus melalui uskup Roma tinggal di Viterbo, Orvieto, dan Perugia, dan kemudian Avignon. Kembalinya para paus ke Roma setelah kepausan Avignon disusul oleh skisma barat. Perpecahan gereja barat dan antar dua dan sebuah masa tiga pengklaiman kepausan yang bersaing. Kepausan Renaissance dikenal karena pelindung artistik dan arsitekturalnya. Setelah dimulainya reformasi Protestan, kepausan reformasi dan kepausan barok membuat kepausan melakukan reformasi Katolik. Paus pada masa revolusi menyaksikan pengurusan kekayaan terbesar dalam sejarah gereja. Revolusi Prancis dan peristiwa susulan di seluruh Eropa. Pertanyaan Roma yang berkembang dari pernyataan Italia mengakibatkan hilangnya negara gereja dan pembentukan Vatican City. Kita lihat di abad pertengahan. 1. Masa Paus Gregorius I. Institusi kepausan diawali pada awal abad pertengahan. Struktur organisasi dari gereja Katolik Roma mulai terbentuk secara baik pada masa kepausan Gregorius I yang menjabat sejak tahun 590 hingga 604 Masehi. Paus Gregorius I menjadi paus pertama yang membentuk birokrasi kepausan. Selain itu, dia juga memperkuat kekuasaan yang dimiliki oleh kepausan. Ia dikenal sebagai penyusun kekuatan politik kepausan. Kekayaan gereja di organisasinya menggunakan metode administrasi Kekaisaran Romawi. Hal ini diterapkan di wilayah Italia, Sisilia, Sardinia, Galia, dan wilayah di sekitarnya. Paus Gregorius I juga memperkuat otoritas kepausan atas para uskup dan para pastor lainnya. Paus Gregorius I juga berjalin aliansi dengan negara Franklia dan mengirimkan para misionaris ke Inggris untuk melakukan Anglo-Saxon. Para prajurit Kekaisaran Romawi diberinya makan dengan mengadakan ekspor gandum sebagai kegiatan ekonomi. Pasukan ini kemudian dikirimnya untuk melawan kelompok dari ajar sesat di Lombardia. Masa Paus Stefanus III. Berkat usaha dari awal Paus Gregorius I, kerajaan kepausan dibentuk pada abad ke-8 Masehi. Pembentukan ini sebagai hasil aliansi kepausan dengan raja-raja Frankla, Pipin I dan Augustine. Kerjasama tersebut dilakukan oleh kepausan dengan memberikan legitimasi
atas keluarga Pippin I dari Aquitaine. Sebuah perjanjian juga terapkan oleh Pippin I dari Aquitaine pada tahun 754 dan isinya berupa pengembalian teritori patrimoni dari masa Simon Petrus. Lalu pada masa Paus Stefanus III dibuat perjanjian berasan bahwa kepausan akan memberikan hukuman berupa pengucilan kepada raja-raja dari negeri Franka yang tidak berasal dari keluarga Pippin. Masa Paus Leo III, politik kepausan berubah secara drastis pada masa Paus Leo III. Ia mengambil keputusan untuk menyerahkan mahkota kerajaan Romawi kepada anak dari Pippin I dan pada tahun 800 Masehi yaitu Karel yang Agung. Kepausan kemudian menyebutnya sebagai kekuasaan Romawi. Tindakan ini membuat gelar kekaisaran beralih dari kekaisaran Romawi Timur ke kekaisaran Romawi Barat dan membentuk kekaisaran Romawi Suci. Pengesahan kekuasaan Romawi Karel yang Agung ini kemudian membentuk pola hubungan baru antar gereja dan negara. Hubungan ini kemudian memicu terjadinya konflik politik keagamaan pada abad pertengahan. Masa Paus Gregorius VII. Masa Paus Gregorius VII diliputi oleh konflik dengan Raja Kekaisaran Romawi Suci saat itu, Henrik IV. Konflik ini berlangsung pada abad ke-11 Masehi. Konflik itu diawali oleh pelarangan terhadap keterlibatan raja dalam pengangkatan pejabat gereja. Konflik yang diberikan oleh Paus Gregorius VII adalah bahwa tradisi pengangkatan pejabat gereja yang bersifat monarki telah berlangsung sejak masa Kekaisaran Romawi. Pejabat gereja hanya dapat dilantik dan diberhentikan oleh Paus. Konflik juga terjadi karena Paus Gregorius VII menyatakan bahwa hanya kepausan yang berhak mengeluarkan doktrin tentang aturan moral dan keagamaan. Seorang penguasa yang dikucilkan oleh Paus telah dianggap bukan lagi bagian dari penganut Kristen, sehingga tidak lagi dapat berkuasa di wilayah kekristenan. Pernyataan tersebut ditolak oleh Henrik IV. Ia menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh raja juga langsung berada dari Tuhan. Karena hal itu, Paus Gregorius VII mengusahakan kepatuhan dan Henrik IV. Pada akhirnya Henrik IV kalah dalam konflik politik tersebut. Ia kemudian dipaksa menemui Paus Gregorius VII pada tahun 1077 di Casanova. Paus hanya memberikan keringanan hukuman tetapi tidak membiarkan kekuasaan dikembalikan. Oke, sekian dan terima kasih.